selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Scorpio ya di minggu kedua bulan Juni 2025. Oke, buat para Scorpio, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energi yang kamu di sini Scorpio 2025. Kali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke, jadi daripada galau-galau sendiri ya, lagi ada masalah, silahkan banget, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu ya tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja yang pertama ya, kita akan lihat apa yang akan terjadi dengan Scorpio Kak di minggu keduanya di bulan Juni ini. Di Juni ya, aku lihat di minggu kedua kamu tuh sangat teratur banget Scorpio ya. Scorpio itu sangat teratur, kelihatan banget sangat menguasai hal-hal yang menjadi pekerjaannya, tugas-tugasnya, kayak apapun yang menjadi ranahnya Scorpio gitu ya, di minggu kedua ini sangat dia kuasai gitu. Dia tuh paham banget gitu ya. Contoh kalau kamu adalah seseorang yang business owner ataupun ya mungkin kerja gitu ya, kamu sangat menguasai bidang yang menjadi pekerjaannya kamu atau bisnisnya kamu. Semuanya itu terkontrol, rapi, bagus gitu ya, resik. Jadwal pun tersusun dengan rapi di sini. Kamu itu orang yang juga di sini sangat bisa mengatur deadline, ini selesai jam sekian, setelahnya kita melakukan ini lagi. Jadi tuh rapi banget Scorpio itu di minggu kedua ini. Semuanya pokoknya rapi, terstruktur, terkontrol, nggak ada hal-hal yang luput dari pandangannya kamu gitu ya, dan penilaiannya kamu. Cuma memang egonya agak diturunin dikit Scorpio ya, sorry belibet. Karena di minggu kedua ini kayaknya kamu nih lagi ada ujian ego deh. Egomu lagi ditinggikan karena semuanya kamu dibuat serba bisa dalam melakukan segala sesuatunya ya untuk dirimu, baik untuk orang lain. Jadi di sini ada ujian ego kalau aku lihat. Apakah kamu akan ego ketika kamu bisa segalanya, terlihat yang paling superior gitu ya, ingin terlihat yang paling superior, dan kerasnya juga di sini. Kalau aku lihat kamu lagi ada ujian betapa kerasnya hatimu ya, kepalamu di minggu kedua ini. Jadi yang benar-benar, dan gengsi juga di sini ya, ada ujian gengsi nih. Semuanya tuh lagi meninggi tuh, tiga hal itu, ego, keras kepala, gengsinya. Karena kan dibuat mudah semuanya di sini, semua teratur, semua serba bisa ya. Jadi sebenarnya sih kamu harus banyak bersyukur dan menyadari bahwa semua itu bisa terjadi karena izin dari Tuhan juga ya. Kalau enggak, semuanya bisa kacau balau dan berantakan. Jadi maka dari itu egonya plus emosinya juga dijaga, itu lagi tinggi di minggu kedua ini Scorpio ya. Lalu juga ada Page of Cups. Aku lihat di minggu kedua ini ada potensi berita-berita baik akan hadir ke kamu ya Scorpio ya, berita-berita baik di sini. Lalu juga kehadiran potensi orang baru juga ada di minggu kedua ini ya. Tuh kamu tuh kurang sabar kalau aku lihat ya. Segala sesuatunya Scorpio agak kurang sabar memang, apalagi masalah menunggu di sini ya, menunggu sesuatu, terhadap hal-hal yang delay, terhadap hal-hal yang kok lama banget nih pergerakannya, kok lama banget nih hasilnya ya. Namanya hidup, semua itu butuh proses, progres, nggak ada hasil yang instan. Kita juga, apalagi kalau kita terhadap orang lain ya, ya mau gimana lagi ya, kalau hal-hal yang kita usahakan dengan diri kita sendiri mungkin kita bisa semua cepet-cepet, buru-buru. Tapi kalau udah berkaitan dengan orang lain itu akan sulit ya. Setiap orang itu punya timingnya masing-masing. Jadi Scorpio, harap dirimu bersabar, oke? Nggak semua orang mungkin bisa secepat kamu ya, mungkin mereka memang kesabarannya lebih gitu ya. Oke, jadi kamu juga harus mampu beradaptasi dan mengimbangi dirimu dengan orang lain ya. Terus juga aku lihat soal hati, perasaan, kamu tuh jauh lebih tertutup ya di minggu kedua ini. Jadi kalau ada masalah pun gak banyak cerita ke orang-orang, aku nggak tahu apa penyebabnya. Kamu kayak banyak mendem aja sih. Apa ya udah simpen sendiri aja. Kayak ngapain cerita ke orang lain. Bahkan bahkan beberapa dari Scorpio lainnya ada yang menyadari bahwa cerita ke orang lain tuh nggak menyelesaikan masalah kuka gitu.
terkadang ya kita curhat malah curhatan kita yang diomongin ya, disampaikan ke orang lain lagi, kan ribet berabe, terkadang kamu males. Nah kalau personal reading nggak ya teman-teman ya, semuanya privacy. Mau kamu curhat sepanjang-panjang apapun ya, tetap di sini kita akan berikan jawaban atas pertanyaannya kamu ya, plus juga saran gitu untuk kamu ke depannya apa, sehingga kamu bisa ambil keputusan untuk tarik solusi. Oh permasalahanku ini gini lah, seharusnya kayaknya solusinya ya berdasarkan sarannya, yang berdasarkan fakta yang udah terungkap ternyata kayak gini. Jadi nggak ada yang namanya masalahmu ini akan nyebar ke orang lain gitu, karena Scorpio itu tipe yang malas banget rahasianya diketahui oleh orang-orang, termasuk masalah pribadinya ya. Terus juga di sini soal uang, Scorpio, Four of Pentacles, kamu lagi hemat banget ya di minggu kedua ini. Apakah sebelumnya ada pengeluaran yang cukup besar? Karena aku lihat kamu sangat mengontrol tentang keuangan kamu. Bahkan istilahnya kalau uang itu pacar kamu akan sangat posesif terhadap uang ya, terhadap uangmu. Jadi kayak banyak nabung gitu ya, ngumpulin. Aku nggak tahu ini buat apa, tapi Scorpio ini lagi banyak nyimpen aja ya. Apakah memang sebelumnya udah ada pengeluaran besar, atau mungkin kedepannya yang akan ada pengeluaran yang besar gitu, atau dua-duanya. Selanjutnya ada Four of Cups ya. Ada yang memandang kamu sinis di minggu kedua ini. Aku nggak tahu apa penyebabnya, apakah pernah ada salah paham sama kamu atau kurang adaptasi sama kamu nih ya. Ada orang-orang yang sinis sama kamu, kayak ih Scorpio kok begitu, ih Scorpio kok seperti ini. Apakah kamu yang terlalu cuek gitu ya. Terkadang kan Scorpio itu sebenarnya nggak cuek, cuma kelihatannya aja cuek karena dia suka sibuk dengan, memang apa ya, kamu sibuk kali ya, sehingga dengan kesibukan yang kamu punya terkesan kayak nggak ada waktu buat orang lain. Plus ditambah kamu tuh yang terlalu private kehidupannya, menjaga privasi banget, jadi kesannya kayak ih Scorpio sombong, ih Scorpio kok kayak gitu ya, nggak kayak orang normal tuh yang ada masalah curhat apa, ini dia nggak mau cerita lagi kalau dia ada masalah. Jadi ada yang ya memandang kamu gitulah ya, serba salah ya. Selanjutnya ada Queen of Pentacles. Soal rezeki bagus ya di minggu kedua ini, apalagi buat para Scorpio yang selaku owner ataupun pemilik usaha, ini bagus banget rezekinya di minggu kedua ya. Cuman kamu harus hati-hati di minggu kedua ini, ada hal-hal yang terkadang bisa bikin kamu ngerasa down ataupun ngerasa gagal. Apakah pilihan yang sebelumnya membuat kamu merasa gagal atau membuat kamu merasa salah ya. Ada Four of Wands juga, ada potensi kedatangan sesuatu di minggu kedua ini Scorpio ini. Apakah kedatangan tamu ya. Ada potensi tentang lembaran baru akan terbuka juga dalam kehidupannya Scorpio. Ada sesuatu yang baru nih ya. Adanya pintu gerbang yang terbuka buat kehidupannya kamu untuk jadi lebih happy, lebih bahagia. Bahkan beberapa tentang adanya potensi pernikahan Scorpio ini teman-teman ya. Plus Knight of Swords, ini soal omongan ya Scorpio. Di minggu kedua ini kamu boleh menjadi sosok yang tegas, cuma jangan gak sabaran, dan juga jangan impulsif terhadap orang lain gitu aja. Terkadang ya makanya aku bilang tadi, setiap orang itu punya waktunya masing-masing ya. Ada yang memang bawaannya slow, ada yang memang bisa buru-buru juga kayak kamu gitu ya. Jadi ya harus ini sih ya, intinya kamu jangan terlalu ini aja, apalagi impulsif soal omongan gitu ya. Ada kesan intimidatif atau terlalu kayak, padahal mungkin maksud Scorpio aku tuh ngasih semangat gitu, tapi ada beberapa orang yang mungkin kayak salah mengartikan semangat yang kamu beri. Kesannya kayak ih Scorpio maksa-maksa aku, ih Scorpio nih gitu kayak yang buru-buruin aku terus. Padahal maksudnya kamu kan biar segala sesuatunya berjalan dengan efisien ya, cepet, gak lama-lama ya. Tapi beberapa orang mungkin kayak yang aduh aku kok diburuin terus sih sama Scorpio ini gitu ya, gak bisa lihat apa aku gimana gitu. Oke, jadi itu lebih kontrol emosi aja ya. Selanjutnya apa pesan dari semesta ya untuk kehidupannya kamu di minggu kedua Juni 2025. Yang pertama, kamu dipesankan katanya gunakan intuisimu sebagai moral kompasnya kamu di minggu kedua ini. Ini bagus banget. Jadi kamu tuh jadi tahu gitu, kayak kalau aku berlaku seperti ini berdasarkan intuisi ya, dengerin intuisimu. Kayak kalau intuisimu merasa bahwa
kayaknya kalau aku berlaku kayak gini orang nggak suka deh. Nah itu yang jadi arahan moral kompasnya kamu, bukan yang kayak intuisimu mungkin udah kasih sinyal, udah kasih tahu kamu yang tiba-tiba cuek kayak udahlah nggak usah peduli orang lain, yang penting kita hajar jalan aja. Jangan gitu juga ya, apalagi kalau sama orang yang lebih tua dari kamu tuh, ntar kamu didoain loh yang gimana-gimana, jadinya ini kualat. Lalu yang kedua di sini kamu juga dipesankan katanya buka hatimu dan terima ya cinta, kepekaan, ya, emosi dari hal-hal yang berada di sekitarannya kamu. Dan yang ketiga, kamu juga dipesankan katanya nih, kamu bisa membuat imajinasimu menjadi nyata di minggu kedua ini, Scorpio. Jadi apapun itu disyukuri ya. Jangan di sini kamu yang kayak wah ini semua usahaku sendiri ya. Jangan lupakan Tuhan, jangan lupa bersyukur kalau segala sesuatunya jadi lebih mudah buat kamu di minggu kedua. Itu pesannya ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak bisa terkoneksi dengan Scorpio ya. Untuk kehidupannya di minggu kedua, aku lihat kamu bisa terkoneksi energi paling kuat dengan Libra, Aries, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Scorpio.